Fikih Islam. Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan tuntunan tata cara mandi wajib dan sunnah dengan gamblang dan jelas. Berikut ini kita akan melihat dan menyimak tata cara mandi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apabila hal ini dilakukan, maka akan membuat mandi tadi lebih sempurna. Yang menjadi dalil dari bahasan ini adalah dua dalil, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Maimunah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis pertama yaitu dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, bahwa jika Nabi SAW mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Kemudian hadis yang kedua yaitu dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu, beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu, beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Pendengar yang budiman, dari dua hadis tersebut, kita dapat merinci tata cara mandi yang diajarkan oleh Islam sebagai berikut. Pertama yaitu mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Mengenai hal ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa boleh jadi tujuan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di sini adalah untuk membersihkan tangan dari kotoran. Juga boleh jadi tujuannya adalah karena mandi tersebut dilakukan setelah bangun tidur. Kemudian yang kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada pada tangan kiri. Lalu yang ketiga, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Yang keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Jika kita melihat dari hadis Maimunah tersebut, dicontohkan oleh Nabi SAW bahwa beliau membasuh anggota wudunya dulu sampai membasuh kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, sedangkan kaki dicuci terakhir. Namun hadis Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu secara sempurna sampai mencuci kaki. Setelah itu beliau mengguyur air ke seluruh tubuh. Dari dua hadis tersebut, para ulama berselisih pendapat kapankah kaki itu dicuci. Yang tepat tentang masalah ini, dua cara yang disebut dalam hadis Aisyah dan Maimunah bisa sama-sama digunakan, yaitu kita bisa saja mandi dengan berwudu secara sempurna terlebih dahulu. Setelah itu, kita mengguyur air ke seluruh tubuh, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Atau boleh jadi kita gunakan cara mandi dengan mulai berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mencuci kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, kemudian kaki dicuci terakhir. Para ulama juga mengatakan bahwa tata cara mandi, apakah dengan cara yang disebut dalam hadis Aisyah dan Maimunah, itu sama-sama boleh digunakan. Karena dalam masalah ini ada toleransi. Kemudian yang kelima, yaitu mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Lalu yang keenam, yaitu memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Kemudian yang ketujuh, menyela-nyela rambut. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika Rasulullah SAW mandi junub, beliau mencuci tangannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau SAW mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya. Beliau
mengguyurkan air ke atasnya 3 kali. Lalu beliau membasuh badan lainnya. Kemudian yang ke-8 yaitu mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih." Artinya, Nabi Muhammad SAW biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Mengguyur air ke seluruh tubuh di sini cukup sekali saja, sebagaimana hadis yang membicarakan tentang mandi tersebut. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.